Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Mardika, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 1810702. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul klasifikasi nasabah untuk peminjaman uang pada Koperasi Wahyu Harta Sejahtera menggunakan metode Knife Bias. Skripsi saya dilatar belakangi oleh Koperasi Wahyu Harta Sejahtera yang merupakan koperasi yang berjalan di bidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan simpan pinjam bagi para anggota. Namun berdasarkan data yang sudah dimiliki terdapat 150 data nasabah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini membutuhkan algoritma klasifikasi dengan menggunakan teknik data mining untuk menentukan nasabah layak pinjam. Metode yang akan digunakan itu Knife Bias. Next, batasan masalahnya. Batasan masalah pada penelitian itu ada 3. Di antaranya penelitian ini hanya dilakukan pada Koperasi Wahyu Harta Sejahtera. Yang kedua itu untuk mengklasifikasi nasabah diterima atau tidaknya ajuan pinjaman atau jumlah uang yang disanggupkan dari kapasitas nasabahnya. Yang ketiga, total data nasabah pada penelitian ini yaitu 160 data nasabah. Next, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan nasabah dengan menggunakan metode Knife Bias agar dapat meminimalisir nasabah yang memiliki kredit macet serta dapat mengklasifikasi nasabah dengan menggunakan metode Knife Bias untuk membantu staf merekomendasi nasabah layak pinjam. Next, rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, rumusan masalah yang diperoleh yaitu bagaimana mengklasifikasi nasabah untuk meminjam uang pada koperasi dengan menggunakan metode Knife Bias. Next, tinjauan pustakanya. Ini tinjauan pustakanya menjadi referensi untuk penyusunan skripsi saya. Oke, next. Nah, berikut metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian yang dibahas mengenai langkah-langkah pengklasifikasian nasabah untuk melakukan peminjaman umum pada koperasi simpan pinjam, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama itu pengumpulan data. Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di mana terdapat 50 data macet dan 50 data lancar, serta data uji sebanyak 50 data, di mana terdapat 30 data lancar dan 20 data macet. Nah, yang kedua ini pre-processing data. Itu untuk meminimalisir varian dari berbagai informasi atau beberapa informasi yang telah didapatkan dan mempersiapkan data untuk proses klasifikasi. Nah, yang ketiga ini untuk pelatihan data. Pelatihan data itu untuk memprediksi keanggotaan dari suatu kelas. Nah, yang keempat itu pengujian data. Pengujian data itu untuk menguji sistem klasifikasi nasabah dengan menggunakan metode Knife Bias. Seberapa baik sistem dalam mengklasifikasi nasabah layak pinjam. Yang terakhir itu, yang kelima, hasil analisis, yang merupakan tahapan untuk mempresentasikan hasil dari klasifikasi. Oke, next. Pengumpulan data. Pada pengumpulan data itu terdiri dari 160 data. Di antaranya itu 100 data training, 50 data uji, dan 10 data nasabah baru. Next. Pada tahap processing data itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu data cleaning, itu untuk menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten. Terus tahap keduanya setelah data cleaning itu tahap data selection, itu untuk menseleksi data yang digunakan untuk proses.
Nah, setelah data selection itu, yang terakhir itu data transformation. Proses ini merupakan transformasi data dan konsolidasikan data yang digunakan untuk proses mining. Next, data transformasi. Bisa dilihat dari tabel berikut, itu terdapat variabel, nilai, dan nilai diskrit. Misalkan variabel gajinya itu kurang dari 3 juta, memiliki nilai diskritnya 1. Nah, variabel gajinya yang memiliki nilai lebih sama dengan 3 juta atau di bawah 5 juta itu memiliki nilai diskritnya 2. Nah, variabel gaji yang memiliki nilai 5 juta itu mempunyai nilai diskrit 3. Nah, dan seterusnya sampai ke bawahnya. Next, nah ini tabel itu yang sudah nilai diskrit aja. Ini perhitungan data latih. Perhitungan data latih itu setelah melalui tahapan transformasi, selanjutnya itu pelatihan data menggunakan naive Bayes. Naive Bayes memiliki bersamaan yaitu peluang H himpunan X sama dengan peluang H himpunan X dikali peluang H dibagi peluang X. Selanjutnya yaitu persamaan berikut. Persamaan tersebut dimasukkan ke dalam studi kasus penelitian. Nilai yang pertama harus dicari yaitu probabilitas pada setiap atribut yang sudah dimiliki seperti gaji, total pinjaman, lama pinjaman, kondisi, status, dan karakter. Ini berikut perhitungannya. Misalkan mencari nilai probabilitas pada atribut gaji. Gaji itu kan sama dengan 1. 1 itu yang tadi yang kurang dari 3 juta ya, kalau nggak salah. Nah, memiliki collectibility itu 0. 0 itu collectibility itu maksudnya itu hasil dari pinjaman nasabah macet atau lancar. Nah, yang ini yang 0 ini yang macet. Nah, peluang gaji sama dengan 1 memiliki collectibility-nya 0, itu tuh yang macet. Sama dengan 10 dibagi 50. Nah, 10 dibagi 50 itu maksudnya 50 itu total dari collectibility yang bernilai 0 atau macet. Nah, yang 10-nya ini total data yang nilai gajinya sama dengan 1 atau 3 juta. 3 juta, total data yang nilai gajinya sama lebih dari 3 juta kurang dari 5 juta. Nah, yang terus ini kan punya hasil 0,2. Begitupun ini yang peluang gaji 1, collectibility-nya 1. Itu 0/50, hasilnya juga 0. Nah, ini berikut apa sih namanya? Rumus-rumusnya. Ini juga rumus-rumusnya yang tadi bisa dilihat. Oke, next. Terus ini data pengujian. Menguji data pengujian itu menggunakan 50 data uji. Menguji sistem klasifikasi nasabah dengan menggunakan metode naive Bayes. Seberapa baik sistem dalam mengklasifikasi nasabah layak pinjam. Nah, contohnya nih di bawah nih. Setelah mendapatkan hasil akhir, maka hasil akan disajikan dalam tabel. Nih, tabel perbandingan. Ini merupakan tabel perbandingan ini yang nama, total pinjaman, gaji, lama pinjaman, status pinjaman, kondisional, karakter. Ini tabelnya bisa dilihat. Terus next. Nah, ini rumusan perhitungan data uji. Next lagi. Ini juga masih rumusnya. Oke, next. Nah, ini hasil dari analisis hasilnya. Hasil analisis merupakan tahapan untuk mempresentasikan hasil dari klasifikasi. Akurasinya itu sama dengan 9/100 dikali 100%,
sama dengan 98%. Nah, ini hasilnya. Berikut nih tabelnya, tabel hasil. 1%, udah segitu aja. Sekian presentasi yang sudah saya jalankan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.